Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larissa Dewanti Putri dari kelas Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan menyampaikan materi-materi yang ada di dalam mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama, di sini ada materi mengenai desain penelitian kuantitatif. Desain penelitian kuantitatif merupakan sebuah kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan atau menganalisis data. Adapun posisi dan fungsi teori dalam penelitian kuantitatif, yaitu proses teori dalam kuantitatif menjadi faktor yang sangat-sangat penting dalam proses penelitian itu, karena teori digunakan untuk menentukan menemukan masalah, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi, dan menemukan analisis datanya. Dan selanjutnya ada langkah-langkah pemanfaat teori dalam pendekatan kuantitatif. Yang pertama, ada peneliti mengambil beberapa teori, dan yang kedua, peneliti merumuskan hipotesisnya, dan yang ketiga, peneliti mengoperasionalkan konsep-konsep, dan yang keempat, ada peneliti mengoperasionalkan atau menggunakan instrumen untuk mengukur variabel. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam pengadaan data, yaitu yang pertama, wawancara. Wawancara ini yang pertama ada wawancara struktur, yaitu dilakukan apabila peneliti sudah mengetahui data yang akan diperoleh dalam penelitian. Dan yang kedua ada wawancara tidak terstruktur, yaitu bebas, di mana saja peneliti tidak menggunakan pedoman. Dan selanjutnya ada angkat kuesioner. Di angkat kuesioner ini di dalamnya ada isi dan tujuan, bahasa yang digunakan, tipe pertanyaan, pertanyaan tidak mendua, ada tidak menanyakan yang sudah lupa, dan yang keenam pertanyaan yang tidak menggiring opini, dan yang ketujuh ada panjang pertanyaan, yang delapan urutan pertanyaan, dan selanjutnya ada prinsip pengukuran, ada penampilan fisik angket. Dan yang selanjutnya ada observasi. Observasi di sini ada dua, yaitu observasi partisipan dan ada observasi non-partisipan. Dan selanjutnya ada analisa dalam penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama ada statistik deskripsi, dan yang kedua ada statistik universal. Materi selanjutnya yang berjudul desain penelitian tokoh. Studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Penelitian studi tokoh merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seorang individu. Dan ada kriteria dalam memilih tokoh, yaitu yang pertama popularitasnya, dan yang kedua ada pengaruh, dan yang ketiga ada kontroversial, dan yang keempat ada keunikan, yang kelima ada intensitas di bidang kajian yang hendak diteliti, dan ada yang keenam relevansi dan berkontribusi dalam pemikirannya dengan konteks kekinian. Adapun langkah-langkah untuk menyusun desain penelitian tokoh, yaitu yang pertama ada menentukan tokoh yang akan dikaji, dan yang kedua ada menentukan objek formal yang hendak dikaji, dan yang ketiga ada mengumpulkan data-data yang kreatif dan yang terkait, dan yang keempat ada melakukan identifikasi bangunan atau pemikiran tokoh, yang kelima melakukan analisis, dan yang keenam ada melakukan penyimpulan. Ada analisis penelitian tokoh, yaitu yang pertama ada domain ontologi atau hakikat, yaitu di dalamnya ada alamiah, induktif, proses orientasi, komitmen bersama, ada etik, ada verstanden, ada domain epistemologi yang di dalamnya ada pendekatan historis, ada pendekatan sosial, kultural, religius, ada prosedural, partisipal, dan ada deskriptif, kualitatif, refleksi, dan in-depth. Ada case analisis, dan yang ketiga ada domain
aksiologis. Yang pertama ada keteladanan, introspeksi, dan memberikan sambungan ilmiah. Dan materi yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu yang berjudul plagiarisme. Plagiarisme merupakan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah hasil itu dari karya kita sendiri tanpa kita menyantumkan merek atau sumber yang ada. Dan plagiarisme ini dianggap sebagai tindakan pidana karena merupakan tindakan pencurian. Yang digolongkan plagiarisme yaitu yang pertama ada mengakui tulisan orang lain, ada mengakui gagasan orang lain, yang ketiga ada mengakui temuan orang lain, mengakui karya kelompok atau temuan orang lain, ada menyajikan tulisan tanpa ada sumbernya, jadi kita tidak mencantumkan footnote, tidak mencantumkan daftar pustaka, tidak mencantumkan ini ditulis dari siapa, itu tidak mencantumkan sama sekali, meringkas atau memparafrase tanpa mengikut sertakan daftar pustaka ataupun footnote. Dan yang terakhir ada meringkas tanpa ada sumbernya, sama saja tidak ada daftar pustaka dan juga footnote. Dan yang selanjutnya ada hal-hal yang tidak dianggap plagiarisme, yaitu kita menggunakan informasi yang umum. Dan yang kedua ada menuliskan kembali atau memparafrase tapi dengan catatan kita mencantumkan sumber. Sumber itu harus sumber yang jelas, sumber yang valid, dan sumber yang tidak mengada-ngada. Dan yang ketiga ada mengutip secukupnya. Jadi semisal kita mau mengambil atau kita mau menambahi tulisan kita boleh mengambil dari karya orang lain, tapi mengutip dengan secukupnya dan itu disertakan dengan sumber yang jelas, atau kita mencantumkan footnote ataupun daftar pustaka dari karya orang tersebut. Dan yang selanjutnya, kerugian atau pihak siapa saja yang akan dirugikan ketika kita mencuri atau memplagiarisme karya orang lain. Yang pertama ada kerugian penulis, ada kerugian bagi plagiator. Kerugian bagi penulis, kita merasa dirugikan, kita merasa tulisan kita diambil, jadi kan kita rugi. Kita sudah membuat karya tersebut itu dengan baik-baik mungkin, dengan sedemikian rupa kita usahakan dengan baik, ternyata karya kita diambil oleh orang lain. Dan kerugian bagi plagiator itu akan dikenakan tindak pidana dan bisa dipenjara karena itu ada undang-undangnya. Yang selanjutnya ada kerugian bagi masyarakat atau pembaca. Di sini pembaca atau masyarakat merasakan ternyata kita selama ini dibohongi karena ternyata tulisan ini bukan hasil dari karya dari si A. Ternyata ini sebenarnya karya hasil dari si B dan si A ini mencuri, seperti itu contohnya. Dan yang terakhir ada konsekuensi bagi plagiarisme, yaitu yang pertama ada teguran terlebih dahulu. Kalau ditegur masih saja melakukan plagiarisme. Dan yang kedua konsekuensinya yaitu yang dilakukan peringatan tertulis. Jadi kita menulis surat atau menulis sebuah surat yang kita kirimkan ke email, entah ke berbagai media sosial atau lewat surat-surat seperti itu. Kita menegur dengan peringatan tertulis. Yang ketiga ada penundaan pemberian hak bagi mahasiswa apabila yang mengambil karya orang lain atau yang sebagai plagiator yaitu seorang mahasiswa. Yang keempat ada pembatalan nilai. Seperti mahasiswa jika ketahuan menjadi plagiator, maka akan ada pembatalan nilai dari kampus tersebut. Dan yang kelima ada memberhentikan sebagai mahasiswa, jadi kita langsung di DO bisa saja. Tapi nauzubillah, kita bisa di DO karena kita dinyatakan sebagai plagiator, kita mengambil karya orang lain. Dan yang keenam pembatalan ijazah, jadi kita tidak
dapat ijazah walaupun kita sudah menyelesaikan penelitian atau karya tersebut, karena kita dianggap sebagai plagiator karena karya kita yang kita buat itu merupakan karya dari orang lain. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.